Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Dalam nalar manusia modern, perbincangan tentang jin, setan, dan malaikat dianggap sebagai omong kosong. Ini bisa dipahami karena keberadaan wujud-wujud yang tersembunyi ini tidak terdeteksi oleh metodologi keilmuan mereka, atau yang populer disebut metode ilmiah. Karena tidak terdeteksi, maka wujud-wujud tersembunyi itu dianggap tidak ada, dan perbincangan tentangnya dianggap omong kosong belaka. Padahal, sesuatu atau wujud yang tidak tertangkap secara indriawi dan rasional bukan berarti wujud tersebut tidak ada. Lalu, benarkah jin, setan, dan malaikat itu memang tidak ada? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat bisa like, share, dan subscribe video ini. Al-Quran menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Jin berasal dari kata jannah yang berarti tersembunyi, karena makhluk ini tak dapat dilihat dengan kasat mata. Sedangkan setan adalah gelar yang diberikan Allah kepada manusia atau jin yang membangkang. Tentu sahabat tidak tahu seperti apa bentuk dan wujud jin yang sebenarnya, sebab sahabat belum pernah bertemu dengan jin. Dan jika sahabat bertemu jin dan melihat bentuk dan wujud jin, mungkin sahabat akan lari terlebih dahulu. Lalu, bagaimana bentuk dan rupa jin? Beberapa pendapat mengatakan bentuk jin dan rupa jin hampir sama dengan manusia. Jin juga punya mata, hidung, tangan, muka, dan jenis kelamin. Yang membedakan adalah bentuk dan ukuran jin yang terkadang ada yang besar dan juga kecil. Tidak seperti manusia yang memiliki ukuran tinggi tubuh yang hampir sama. Selain itu, jin juga memiliki berbagai macam warna. Misalnya jin non-muslim akan memiliki warna merah, hitam, hijau, dan memiliki wajah yang buruk rupa. Sementara jin muslim biasa berwarna putih dengan wajah yang terlihat ganteng dan cantik, namun tidak seganteng manusia. Yang membedakan jin dan manusia adalah umur mereka yang sangat panjang, bisa mencapai ribuan tahun dan memiliki kekuatan gaib. Namun, kekuatan gaib jin tidak sehebat kekuatan yang dimiliki malaikat. Kemampuan jin untuk bergerak juga sangat cepat, yakni bisa mencapai kecepatan cahaya. Hal ini karena jin terdiri dari makhluk yang seni dan tersembunyi, tidak zahir seperti manusia, dan tidak sepenuhnya gaib seperti malaikat. Maka, ruang yang kecil pun bisa diduduki oleh jutaan jin dan juga dapat merasuki dan menghuni tubuh manusia. Selain itu, ada beberapa jenis jin yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Hal ini didasarkan pada hadis dari Jabir ibn Nafir dari Abi Salabah al-Khunsa radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jin terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing. Sedang kelompok ketiga adalah yang bisa berubah bentuk dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Ada beberapa golongan jin merujuk pada hadis di atas. Beberapa di antaranya yakni jin bersayap. Jenis jin ini mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam kisah Nabi Sulaiman, jin inilah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Baitul Maqdis. Yang kedua, jin berbentuk ular. Menurut sebuah riwayat, tidak sedikit ular yang sejatinya adalah jin, dan tidak sedikit pula yang merupakan penjelmaan dari jin. Menurut hadis, ada 2 jenis ular yang harus dibunuh karena dapat mengubah bentuk dirinya ke dalam bentuk yang lain. Lalu yang ketiga, jin berbentuk anjing. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing karena termasuk golongan jin atau duplikat jin. Namun, riwayat ini dihapus. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umat muslim membunuh anjing kecuali yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab anjing ini adalah setan. Lalu yang keempat, jin berbentuk kucing. Golongan atau jenis jin yang dapat menjelma bentuk hewan tidak hanya dalam rupa anjing tapi juga kucing. Kucing jelmaan jin ini akan terlihat indah atau berwarna putih dan merupakan jin perempuan. Adapun kucing hitam biasanya adalah setan.
Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Lalu, yang kelima, jin yang dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk ini memungkinkan jin menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Namun, tidak semua jin dapat melakukan hal ini. Karena beberapa jenis jin saja yang memiliki kemampuan seperti ini, yaitu jin ifrit, jin al-marid, dan setan. Jumlah jin sendiri sangat banyak, bahkan melebihi jumlah manusia dari zaman Nabi Adam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Alam tempat berdiamnya jin adalah di lautan, daratan, di udara, dan di alam mital, yaitu suatu alam yang terletak di antara alam manusia dan alam malaikat. Jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk melihat jin, sudah tentu kita akan melihat jarum yang jatuh dari atas tidak akan jatuh ke bumi, tetapi jatuh di belakang jin, karena sangat banyaknya jumlah mereka. Jin akan keluar di malam hari dan mencari makan, dan rezekinya di malam hari, dan ketika siang mereka para jin akan tertidur. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah, yang artinya, bila kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebagian malam, maka tahanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya setan berkeliaran ketika itu. Dan apabila berlalu sesuatu ketika malam, maka tahanlah mereka, dan tutuplah pintu-pintu rumahmu, serta sebutlah nama Allah. Padamkan lampu-lampumu, serta sebutlah nama Allah. Ikatlah minumanmu, serta sebutlah nama Allah. Dan tutuplah sisa makananmu, serta sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat jin, kecuali makhluk tersebut merubah wujudnya. Pada masyarakat, bahkan teman dan keluarga sering banyaknya pembicaraan tentang pernah melihat jin, setan, kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Mungkin mereka benar melihat jelmaan jin, namun bukan wujud jin yang asli. Atau mungkin juga karena halusinasi dari wujud ketakutan mereka. Hanya Nabi dan Rasul saja yang bisa melihat wujud asli dari jin. Namun, jika ada seseorang yang mampu melihat jin, maka orang ini melihat sosok yang sedang menjelma. Dan bagaimana jika ada orang yang mengaku-ngaku melihat jin asli? Sebagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud jin asli, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.